Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Sastra Al-Asri dengan nomor induk mahasiswa 2309097017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistematik literatur review dari kemampuan numerasi, self-efficacy, dan model SSCS untuk memenuhi mata kuliah itu penelitian. Baik, di sini kita langsung mulai saja, di mana ada tiga eh, aspek yang akan saya gunakan sebagai sistematik literatur review. Yang pertama adalah kemampuan numerasi, yang kedua adalah self-efficacy, dan yang ketiga adalah model SSCS. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, di mana numerasi atau literasi matematika ini merupakan sebuah kemampuan dalam menggunakan penalaran untuk merumuskan serta menafsirkan matematika dengan berbagai macam konteks untuk diaplikasikan oleh siswa di kehidupan nyata. Nah, melalui kemampuan numerasi, peserta didik diharapkan dapat menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Jika kemampuan numerasi diaplikasikan dalam konteks kehidupan, maka akan mendorong perkembangan iptek, pertumbuhan sosial, serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih maju. Nah, selanjutnya di sini adalah self-efficacy, di mana self-efficacy sendiri didefinisikan sebagai keyakinan, kemampuan pada individu, nah individu di sini adalah siswa, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Dengan self-efficacy yang tinggi, siswa akan mampu dan berjuang lebih keras dalam mengerjakan soal matematika walaupun ketika mereka menemukan soal yang sulit sekalipun. Mereka akan berusaha untuk mengatasi tantangannya tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada model SSCS. Nah, SSCS sendiri memiliki kepanjangan, yaitu ada Search, Solve, Treat, and Share. Nah, ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah melalui proses yang sistematis dan struktur. Nah, tahap-tahap model SSCS dirancang untuk mendorong siswa tidak hanya dalam menemukan solusi untuk masalah, tetapi juga dalam mengkomunikasikan dan berbagi solusi tersebut dengan orang lain. Nah, kemudian di sini saya akan mengungkapkan beberapa masalah yang ditemukan dari ketiga aspek ini, di mana untuk numerasi sendiri, berdasarkan rapor pendidikan Indonesia pada tahun 2023, bahwa lebih dari 50% siswa belum memenuhi kompetensi minimum untuk numerasi. Kemudian, untuk self-efficacy, di mana siswa ini mudah stres, putus asa, dan tidak yakin dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, mudah stres ini, terus putus asa, dan tidak yakin dalam menyelesaikan soal-soal ini merupakan indikasi dari self-efficacy yang rendah, sehingga masih terdapat masalah terhadap self-efficacy, kemudian dengan numerasi itu sendiri. Dan yang kemudian, SSCS-nya di sini saya mencoba mengkaitkan antara SSCS dengan numerasi dan SSCS dengan self-efficacy. Ternyata ditemukan beberapa artikel, di mana artikel yang pertama ini adalah tentang model SSCS dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika serta meningkatkan self-efficacy mereka. Nah, ini adalah keterkaitan antara model SSCS dengan self-efficacy. Kemudian ditemukan juga keterkaitan antara model SSCS dengan kemampuan numerasi, di mana di sini penerapan model SSCS secara efektif meningkatkan kemampuan numerasi. Nah, dari pendahuluan ini, ternyata sudah ada penelitian yang mengkaitkan antara kemampuan numerasi dengan SSCS dan self-efficacy dengan SSCS. Sehingga timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah ada penelitian yang mengkaitkan antara ketiganya, yaitu SSCS, self-efficacy, dan numerasi.
Kemudian pertanyaan yang kedua, gap apa saja yang dapat kita temukan? Dan yang ketiga, rekomendasi apa yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya? Oleh karena itu, di sini saya menggunakan systematic literature review untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ada beberapa tools atau AI atau aplikasi software yang saya gunakan, yaitu ada Publish or Perish. Nah, Publish or Perish ini saya gunakan untuk mencari metadata, untuk mencari data-data yang tersebar di Google Scholar. Dan untuk mengolah data-data dari Publish or Perish ini, saya gunakan Post-Viewer dan Open Knowledge Map, di mana Open Knowledge Map ini saya gunakan untuk membandingkan apakah data yang saya temukan di Post-Viewer ini benar atau sesuai seperti yang ditampilkan oleh Post-Viewer. Nah, kemudian untuk langkah-langkah atau metodenya sendiri dari penelitian SLR ini, saya menggunakan artikel dari Joklis, Roth, and Kinder tahun 2021, di mana ada beberapa metode. Yang pertama, tahap pertama yaitu Need and Review Question. Nah, Need and Review Question ini adalah menemukan pertanyaan, permasalahan, seperti yang telah tadi saya sampaikan pada pendahuluan, yaitu ada 3 pertanyaan. Kemudian langkah yang kedua ini adalah scoop. Scoopnya di sini saya batasi yaitu untuk pendidikan matematika, kemudian SSCS Model Learning, literasi matematika atau numerasi, dan self efficacy. Jadi skupnya saya batasi untuk 4 itu. Kemudian selanjutnya adalah search. Search ini saya mencari metadata. Mencari metadata tadi menggunakan software dari Publish or Perish, di mana saya mencarinya dengan kata kunci yaitu SSCS Learning Model, literasi matematik, dan self-efficacy dari tahun awal, tahun 0, sampai tahun 2024. Nah, kemudian berapa data yang saya ambil atau berapa data yang saya cari? Yang saya cari adalah 1.000 data. Namun, setelah saya search di Publish or Perish, ternyata maksimal yang ketemu itu hanya 447 saja, tidak sampai 1.000. Ini menandakan bahwa ternyata ketiga kata kunci ini ternyata masih sedikit ya, gitu, dari yang ditemukan di Publish or Perish. Kemudian selanjutnya adalah tahap screening dan dilanjutkan tahap yang kelima yaitu tahap pengkodean. Nah, tahap pengkodean ini saya sudah mulai masuk ke bagian Post Viewer-nya. Di mana pada bagian Post Viewer ini terdapat 33 kata kunci. Nah, dari 33 kata kunci ini ada beberapa kata kunci yang saya eliminasi. Sehingga tersisa 18 kata kunci saja dari 33 kata kunci. Kemudian tahap yang keenam adalah Map and Appraise. Nah, ini adalah tahap pemetaan, di mana peneliti setelah mendapatkan data-data dari Postviewer, peneliti melakukan pemetaan dengan menggunakan tabel, sehingga mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dianalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah sintesis dan komunikasi. Oke, di sini adalah tampilan dari network visualization menggunakan aplikasi Postviewer. Dari sini bisa kita lihat bahwa di sini ada self-efficacy, di sini ada SSCS Learning Model, dan di sini ada matematika literasi. Kalau kita lihat di sini SSCS Learning Modelnya ini, dia berkaitan langsung dengan self-efficacy, dan SSCS Learning ini juga berkaitan langsung dengan matematika literasi. Namun, matematika literasi tidak berkaitan langsung dengan Nah, itu self-efficacy. di sini Peneliti coba membuat tabel
di mana tadi variabelnya atau aspeknya itu ada SSC Learning Model, kemudian ada self-efficacy, dan ada matematika literasi. SSC Learning Model ini terkait dengan matematika literasi, self-efficacy, ada mathematical problem, ada gender, dan effectiveness. Kemudian tidak terkaitnya dengan self-concept, academic achievement, creativity, perception, and child. Kemudian untuk self-efficacy ini, dia ini terkait dengan SSCS Learning Model, namun tidak terkait dengan matematika literasi. Dan begitu juga sebaliknya, untuk matematika literasi, dia terkait dengan SSCS Learning Model, tapi tidak terkait dengan self-efficacy. Nah, dari tabel ini, bisa kita lihat bahwa SSCS Learning Model ini masih tidak memiliki keterkaitan dengan self-concept, dengan academic achievement, dengan creativity, dengan perception, dengan child. Nah, ini menjadikan sebagai gap awal atau gap yang kita temukan dari aplikasi Publish or Perish dan menggunakan Post Viewer. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai tema untuk penelitian ke depannya. Begitu juga dengan self-efficacy dan matematika literasi. Nah, kemudian dari hasil post viewer ini dan dari tabel ini, saya coba menggunakan aplikasi Open Knowledge Maps atau software Open Knowledge Maps, di mana saya mencari beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu SSCS Learning dengan self-efficacy. Kalau tadi berdasarkan eh, post viewer, dia memiliki keterkaitan. Apakah dengan menggunakan Open Knowledge Maps ditemukan artikelnya, gitu ya? Ternyata ditemukan beberapa artikel yang mengkaitkan antara SSCS Learning dengan self-efficacy. Dan ditemukan sekiranya 3 artikel yang mengkaitkan antara dua hal tersebut. Kemudian pencarian yang kedua yaitu tentang SSCS dengan matematika literasi. Ditemukan juga, yaitu setidaknya ada 2 artikel yang berkaitan antara SSCS dengan matematika literasi atau numerasi. Kemudian untuk pencarian ketiga, peneliti mencoba mengkaitkan antara ketiga kata kunci itu yaitu SSCS, matematika literasi atau numerasi, dan self-efficacy. Ternyata ditemukan satu artikel yang mengaitkan antara ketiga kata kunci tersebut. Nah, setelah peneliti coba buka dan baca, eh, penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas pembelajaran SSCS dengan pendekatan kontekstual dan mendeskripsikan kemampuan literasi matematis ditinjau dari tingkat efikasi diri siswa atau dari self-efficacy siswa. Kemudian metode yang digunakan adalah metode campuran, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif, dan subjek yang digunakan adalah siswa SMA di salah satu sekolah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penelitian antara SSCS, self-efficacy, dan matematika literasi ini masih sangat sedikit sekali. Bahkan ditemukan oleh Open Knowledge Map ini hanya satu penelitian dan masih bisa kita kembangkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Di sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah tadi ada penelitian yang mengkaitkan ketiganya? Ternyata ada penelitian yang mengkaitkan antara SSCS, self-efficacy, dan literasi matematika ternyata memang ada. Tapi masih sangat terbatas, bahkan cuma satu tadi yang ditemukan. Oleh karena itu, masih kita dapat kembangkan dengan menggunakan metode-metode lainnya, dengan menggunakan eh, subjek lainnya, kemudian menggunakan kemampuan-kemampuan matematis lainnya, dan sebagainya. Nah, di sini kemudian gap apa dan kemudian gap apa saja yang dapat ditemukan? Nah,
Tadi berdasarkan hasil dari Fossilver, kita bisa lihat bahwa belum ada penelitian yang mengkaitkan antara SSCS dengan self-concept, kemudian SSCS dengan academic achievement, kemudian dengan creativity, dengan perception, dan dengan child. Atau mungkin apa subjeknya itu anak-anak belum ada gitu. Kemudian yang kedua, masih sedikit penelitian tentang SSCS dengan self-efficacy, SSCS dengan literasi matematika. Ini masih sedikit. Tadi bahkan ketemu cuma dua, ketemu cuma tiga dengan menggunakan Open Knowledge Map. Dan yang ketiga, masih sedikit penelitian tentang SSCS dengan self-efficacy dan literasi matematika. Nah, dari pendahuluan, kemudian tadi metode yang telah diuraikan menggunakan Publish or Vary, kemudian Fossilver, dan Open Knowledge Map, rekomendasi penelitian yang di sini peneliti akan ambil atau peneliti akan jadikan sebuah penelitian adalah yaitu tentang pengembangan e-modul berbasis SSCS Learning untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan self-efficacy. Karena tadi seperti yang ditemukan bahwa hanya ada satu artikel yang mengaitkan antara SSCS, efficacy, dan literasi matematika. Dan di situ menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif, sementara penelitian yang akan peneliti ambil ini adalah penelitian pengembangan atau penelitian research and development. Dan kemudian untuk rekomendasi lainnya adalah kita dapat mencoba mengaitkan antara SSCS ini dengan kemampuan-kemampuan matematis lainnya. Misalkan dengan self-concept, dengan berpikir kritis matematis, berpikir kreatif matematis, terus kemampuan komunikasi matematis dan sebagainya. Kemudian kita dapat menggunakan metode-metode, misalkan metode kualitatif, metode kuantitatif, atau menggunakan metode pengembangan juga. Dan mungkin selanjutnya adalah penggunaan subjeknya tidak terbatas hanya seperti yang tadi ditemukan yaitu SMA. Bisa saja untuk sekolah dasar atau bisa saja untuk sekolah menengah pertama. Seperti yang di sini, kesimpulan pertama bahwa SSCS belum mengaitkan dengan child atau anak kecil. Anak kecil di sini mungkin untuk siswa prasekolah atau siswa sekolah dasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.